Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, para romo, bruder dan para suster yang dikasih Tuhan. Dalam episode ke-27 ini, Bapak Kardinal akan mengajak kita secara khusus memasuki dan mendalami tentang nubuat sengsara Tuhan. Sangat menarik mengapa Injil Markus menyusun nubuat sengsara Tuhan. Ada 3 nubuat dan disusun berurutan. Mulai dari bab 8, bab 9, dan bab 10. Kita akan memasuki nubuat sengsara yang pertama, memetik buah-buahnya, dan akan merenungkan mengapa Yesus secara sadar mengambil pilihan harus menjalani jalan salib, menjalani kisah sengsara. Tentu semata-mata karena kasih-Nya kepada kita dan untuk menjalankan kehendak Bapa bagi keselamatan umat manusia. Semoga ini memperkaya permenungan kita di masa Prapaskah ini. Karena itu selamat mendengarkan, selamat merenungkan, dan selamat berdoa. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam percakapan yang lalu, kita membuat yang disebut ekskursus. Maksudnya, selama ini kita berbicara secara khusus mengenai Injil Markus. Tetapi, dalam percakapan yang lalu, kita keluar sebentar dari deretan renungan tentang Injil Markus. Kita masih ingat, sebabnya adalah kisah mengenai Yesus yang mengusir roh jahat dari seorang anak yang bisu, roh bisu. Lalu muncul pertanyaan yang tidak biasa, yaitu apakah yang disembuhkan oleh Yesus itu jumlahnya lebih banyak atau lebih sedikit dibandingkan dengan yang disembuhkan. Dan jawaban kita pada waktu itu adalah yang disembuhkan jauh lebih sedikit. Pertanyaan berikutnya, nah kalau yang penting adalah penyembuhan, lalu apakah hal seperti itu tidak justru menimbulkan semangat atau sikap atau iri hati dari pihak-pihak yang tidak disembuhkan itu? Jawabannya tidak. Karena apa? Karena penyembuhan memang penting, tetapi yang jauh lebih penting adalah merombak faham tentang Allah yang lama, yang lazim pada waktu itu, dan diberi faham yang baru. Faham yang lama kalau dirumuskan dengan sederhana, orang yang sakit, orang yang kerasukan setan, orang yang miskin, itu adalah orang-orang yang tidak dicintai Allah. Itulah Allah yang menurut istilah sekarang, Allah yang transaksional. Kamu memberi berapa, saya kembalikan yang sama. Allah transaksional. Kisah-kisah mukjizat dengan latar belakang sabda Yesus mau membongkar gambaran Allah itu. Allah bukan Allah yang transaksional, tetapi Allah yang kerahimannya tanpa batas. Khususnya kepada saudari-saudara kita yang kurang beruntung. Jadi rumusnya bukan lagi orang yang kurang beruntung itu tidak dicintai Allah. Itu dibongkar. Menjadi orang yang kurang beruntung dikasihi oleh Allah secara lebih. Itulah yang ditunjukkan di dalam peristiwa mukjizat-mukjizat Yesus. Jadi yang paling penting adalah revolusi faham tentang Allah yang diharapkan dapat berakibat pada sikap-sikap manusia terhadap hidupnya sendiri dan tentu saja terhadap Allah. Dengan kata lain,
Allah adalah Dia yang terlibat di dalam kehidupan manusia. Terlibat dalam kehidupan manusia. Dan khususnya terlibat di dalam hidup saudara-saudara kita, orang-orang yang kurang beruntung. Nah, langkah yang berikutnya adalah keterlibatan Allah itu menjadi nyata. Sangat jelas di dalam peristiwa Yesus yang menjadi manusia. Itulah keterlibatan Allah. Dari situ kita menarik kesimpulan, kalau kita percaya kepada Allah atau firman yang menjadi manusia, inkarnasi, yaitu kelahiran Yesus di dunia ini, lalu muncul gagasan berikutnya adalah spiritualitas inkarnasi, spiritualitas keterlibatan. Seperti Allah terlibat, hatinya tergerak oleh belas kasihan, melihat penderitaan orang, nyata di dalam Yesus yang selalu tergerak hatinya oleh belas kasihan, kita pun diharapkan menghayati spiritualitas itu, hati kita tergerak oleh belas kasih, ketika kita melihat hal-hal yang kurang manusiawi di dalam kehidupan kita. Itulah yang namanya spiritualitas inkarnasi atau spiritualitas keterlibatan dengan aspek-aspeknya. Nanti kalau diulang sama dengan mengulang percakapan yang lalu. Sekarang kita kembali dari ekskursus, masuk kembali di dalam perenungan tentang Injil Markus. Renungan kita akan kita beri judul ini, misteri atau rahasia anak manusia. Itu judulnya. Kenapa diberi judul itu? Jawabannya ada dan sudah kita pelajari ketika kita mempelajari Injil Markus secara keseluruhan. Injil Markus dibagi menjadi dua. Bagian yang pertama itu disebut rahasia Mesias. Mengapa disebut rahasia Mesias? Jawabannya karena bagian pertama Injil Markus itu mencapai puncaknya pada waktu Petrus mengakui Yesus sebagai Mesias. Pada bab 8 Injil Markus ayat 29. Ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Maka dari awal sampai bab 8 ini sering disebut sebagai rahasia Mesias. Sesudah itu kita masuk bagian kedua dari Injil Markus. Sebutannya adalah rahasia anak manusia. Karena apa? Karena di dalam bagian 2, mulai bab 8 ayat 31 sampai dengan akhir Injil Markus, sampai 3 kali Yesus bicara mengenai penderitaan, sengsara, wafat, dan kebangkitan anak manusia. Itulah yang akan kita pelajari. Maka kita beri judul Rahasia Anak Manusia. Moga-moga dengan demikian jelas latar belakangnya. Sekarang kita lihat secara lebih detail. Yang pertama, jadi mungkin moga-moga tidak terlalu jauh jalannya ini dan tidak terlalu jauh dari judul yang sudah kita berikan ini. Yang pertama, ketika kita mempelajari dan merenungkan Injil Markus bab 4 tentang perumpamaan benih, kita melihat, kita sampai kepada kesimpulan bahwa yang namanya benih itu adalah firman. Benih adalah firman. Itu tidak bisa kita apa-apakan kecuali kita terima.
Tetapi dalam perumpamaan yang sama, benih itu juga berarti orang yang ditaburkan. Ditaburkan sebagai benih di berbagai macam tanah. Jadi sekurang-kurangnya ada dua penafsiran. Benih adalah firman, dan benih adalah orang yang mendengarkan firman, lalu ditaburkan sebagai benih. Nah, kalau terus ditelusuri terus-menerus, nah ini loncatan yang mungkin agak moga-moga tidak membingungkan. Firman itu bukan firman sepotong-sepotong, bukan hanya kata-kata. Akhirnya yang namanya firman itu adalah Injil, kabar gembira keselamatan. Dan kabar gembira keselamatan itu bukan tulisan, bukan konsep, tetapi pribadi. Yang menjadi firman adalah Yesus sendiri. Itu jelas sekali di dalam Injil Yohanes. Jadi firman dapat berarti, benih dapat berarti firman, dapat berarti manusia yang mendengarkan firman, kemudian ditaburkan, tetapi akhirnya firman itu adalah Injil yang adalah Yesus Kristus sendiri. Sama dengan kerajaan Allah, tinggal mana yang mau dipilih kata-kata itu, dan kemudian dijelaskan secukupnya. Sekarang yang juga penting untuk diperhatikan adalah ini, bahwa Yesus, bahwa kerajaan Allah, bahwa Injil itu pada hakikatnya adalah misteri. Kita tidak mungkin dengan pikiran kita menjelaskan siapakah Yesus itu, kenapa Yesus firman itu menjadi manusia. Kita tidak akan pernah sampai kepada penjelasan yang setuntas-tuntasnya. Ini adalah misteri. Misteri inilah yang tadi sudah kita singgung, dijelaskan pada bagian pertama dengan judul Rahasia Mesias, dan secara tersembunyi-tersembunyi, dan pada bagian kedua, mulai bab 8 sampai dengan bab 16, khususnya bab 8 sampai bab 10, menjadi rahasia atau misteri anak manusia. Bedanya apa bagian pertama dan bagian kedua? Perwahyuan misteri yang pertama, ketika Yesus dikenal sesudah membuat mukjizat dan sebagainya, selalu ada perintah diam. Orang yang disembuhkan tidak boleh mengatakan apa-apa. Itu bagian pertama. Bahkan pada puncak perwahyuan bagian pertama, bab 8 ayat 29, ketika Petrus sampai kepada pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias, engkau adalah Mesias, Petrus masih dilarang, murid-muridnya masih dilarang untuk berbicara. Ayat 30, lalu Yesus melarang mereka dengan keras, supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Jadi dari satu pihak dinyatakan, dari lain pihak ditutupi rahasia itu. Perintah diam cirinya. Sementara pada bagian kedua, Yesus itu berbicara dengan terus terang. 3 kali ada nubuat tentang anak manusia. Yang pertama adalah bab 8, ayat 31 dan selanjutnya. Kita baca dulu pokok-pokoknya ayat 31. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan selanjutnya.
Dan itu semua dikatakan dengan terus terang, ayat 32. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Nubuat yang pertama mengenai anak manusia. Nubuat yang kedua ada pada bab 9, ayat 30 sampai 32. Saya baca ayat 31. Ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Itu yang kedua. Yang ketiga, bab 10, ayat 32 sampai dengan selanjutnya. 33. Katanya, sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala, dan selanjutnya. Itulah yang disebut rahasia anak manusia yang dikatakan dengan terus terang. Inilah teks-teks inilah yang akan kita dalami di dalam percakapan kita ini. Itu pengantar, kita beri nomor yang pertama. Jadi membedakan antara bagian pertama Injil Markus dan bagian kedua Injil Markus. Bagian pertama judulnya adalah Rahasia Mesias, bagian yang kedua judulnya adalah Rahasia Anak Manusia. Yang kedua, sebelum kita nanti merenungkannya satu persatu. Sudah beberapa kali kita sampaikan perkiraan tentu saja, bahwa Injil Markus dulu ditulis untuk membantu calon-calon baptis, untuk membantu para katekumen yang sudah mulai mengikuti Yesus, memutuskan untuk belajar menjadi pengikut Yesus. Jadi memutuskan untuk belajar, sudah mengatakan ya kepada Yesus. Tetapi ternyata sesudah mengatakan ya untuk mengikuti Yesus, yang mereka temukan, yang mereka hadapi itu ternyata tantangan-tantangan yang sangat berat. Bukannya dibuat gegap gempita, gembira, sukacita, tidak. Ketika mereka mengikuti Yesus, banyak sekali tantangan yang harus dihadapi. Nah, untuk calon-calon pengikut Yesus sempurna yang sedang menghadapi segala macam tantangan itu, Injil Markus ini ditulis. Maksudnya, supaya para murid yang sudah mengatakan ya dan menghadapi segala macam tantangan itu, belajar dari murid-murid Yesus yang pertama. Kira-kira Markus mau mengatakan begini, ya jangan heran kalau kalian yang mau mengikuti Yesus, mau dibaptis dalam nama Yesus, itu menghadapi kesulitan. Murid-murid Yesus yang pertama pun menghadapi kesulitan itu. Dengan demikian, para murid tidak menjadi kecil hati, tetapi berdasarkan pengalaman murid-murid pertama yang mengikuti Yesus yang ditolak, dipertanyakan, bahkan oleh keluarganya disebut tidak waras, menjadi besar hati kembali. Inilah formasi para katekumen agar mereka menjadi murid-murid Yesus yang handal. Itu kenapa Injil Markus disebut Injil para katekumen. Jadi para murid itu dibimbing pelan-pelan untuk membuka hati terhadap jalan hidup yang lain, faham yang berbeda, yang tidak biasa. Mereka dididik untuk melihat yang kecil, seperti benih itu.
benih dalam Markus bab 4 yang tumbuh dengan sendirinya, yang tumbuh secara tersembunyi. Dan itu tidak biasa, karena yang biasa adalah melihat yang hebat, melihat mukjizat, melihat yang gegap gempita, atau secara umum mereka minta tanda. Tetapi kan kita mendengar Yesus tidak akan memberi tanda selain tanda Yunus, yaitu Yesus sendiri. Itu tandanya. Nah, Yesus yang bagaimana? Yesus yang setia dan tekun menjalankan perutusannya dalam ketaatan yang sempurna kepada Bapanya. Dan murid-murid tidak paham mengenai ini. Mereka tetap minta tanda. Nah, itu bagian yang pertama. Nah, sekarang sesudah mencapai tingkat tertentu di dalam pembinaan murid itu, para murid yang katakanlah sudah cukup faham melalui pendidikan bagian pertama, dibawa masuk formasi bagian kedua, pembentukan para murid bagian kedua. Mereka diminta masuk ke dalam misteri. Dan misteri itu disampaikan dengan terus terang. Perbedaan yang lain dari bagian 1 dan bagian 2 adalah ini. Pada bagian pertama, kita temukan banyak kata-kata yang berkaitan dengan faham dan dengan pengertian. Faham, mengerti, memahami, atau sebaliknya. Jadi semuanya masih pada tataran konsep. Saya baca misalnya bab 4 ayat 12 sampai 13 yang sudah pernah kita baca. Ketika ia sendirian, ayat 10 saya baca, pengikut-pengikut dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Nah, sekarang, supaya sekalipun melihat mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Kata-kata seperti itu banyak. Tidak paham, tidak mengerti, dan sebagainya. Sementara pada bagian kedua, bahkan sejak ayat-ayat pertama bagian kedua, soal paham tentu masih penting. Tetapi yang menonjol, yang dominan adalah kata-kata yang berkaitan dengan keterlibatan. Bukan hanya faham, pengertian, tetapi keterlibatan, komitmen untuk mengikuti Yesus. Kita ambil misalnya bab 8 ayat 34. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku. Jadi kata dasarnya adalah mengikut, tidak lagi mengerti atau menangkap ajaranku, bukan itu. Tetapi mengikut aku. Ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Itu bagian pertama dan bagian kedua perbedaannya seperti itu. Dan yang sangat menarik juga adalah bagaimana Markus itu menempatkan ketiga nubuat sengsara anak manusia itu. Ketiga nubuat sengsara itu, yang pertama tempatnya sangat teratur. Bab 8, 9, 10. Jadi kalau urut-urutan itu kan artinya penting. Diulang-ulang pada tahap yang teratur. Itu soal teknik penulisan. Kalau setiap kata diulang secara berulang-ulang itu artinya penting. Disampaikan sampai 3 kali, tidak cukup 1 kali.
Masih sama seperti sekarang, Tuhan kasihanilah kami juga 3 kali. Kudus, kudus, kudus juga 3 kali. Artinya, kalau sudah diucapkan sampai 3 kali, itu harapannya yang disampaikan itu ditangkap. Atau 40 kali sama. Tapi 3 kali lebih sedikit tentu saja. Dan penegasan yang pertama itu sudah langsung ditempatkan pada awal bagian kedua. Awal bagian kedua itu ayat bab 8 ayat 31. Bagian pertama itu berakhir dengan pengakuan Petrus bab 8 ayat 20 ayat 29-30. Ayat 30 masih melarang murid-muridnya untuk berbicara. Moga-moga dengan demikian kurang lebih jelas pentingnya 3 nubuat anak manusia itu. Dan itulah caranya Markus membuka pelan-pelan rahasia yang paling besar dari anak manusia yang adalah Yesus itu. Nah, sekarang akan kita lihat satu persatu. Jadi itu tadi pengantar umum. Sekarang akan kita lihat nubuat sengsara yang pertama, disusul yang kedua dan yang ketiga. Nubuat sengsara yang pertama. Nubuatnya sendiri ada pada ayat 31 bab 8. Dan reaksinya masih diceritakan sampai dengan ayat 33. Nanti akan kita perhatikan rumusan dari nubuat sengsara yang pertama, kedua, ketiga itu berbeda. Semakin lama semakin lengkap nubuat sengsaranya. Itu bisa berarti macam-macam. Kita lihat ayat 31. Kemudian mulailah Yesus mengajar kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan, ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Itu kata terus terang. Reaksinya bagaimana? Kita semua sudah tahu, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Kita coba lihat beberapa hal dalam teks ini. Lalu nanti sesudahnya. Yang pertama, kata mulailah. Kemudian mulailah. Kalau kita membaca dalam kerangka yang biasa, ini kita lewatkan saja, mulailah kata itu. Tetapi kalau kita merenungkan dengan pertimbangan latar belakang tadi, bagian pertama Injil Markus seperti itu, bagian kedua seperti tadi kita coba jelaskan. Nah, kalau kita menempatkan kata mulailah di dalam latar belakang itu, lalu kata ini menjadi penting. Karena apa? Karena dengan demikian Markus mengajak para pembacanya, sekarang ini akan mulai babak baru dalam drama yang dipanggungkan untuk Yesus. Yang akan disampaikan selanjutnya adalah awal baru. Itu yang sudah kita bicarakan tadi. Kata-kata yang atau teksnya sudah kita baca. Ada satu kata yang juga bisa direnungkan. Bahwa anak manusia harus
menanggung banyak penderitaan. Kok harus? Siapa yang mengharuskan? Nah, itu pertanyaan yang seperti itu, jawabannya kita sudah tahu. Jangan dicari di Kamus Besar Bahasa Indonesia, tetapi mesti dicari arti kata harus ini dalam konteks bahasa kitab suci. Tidak tepat bertanya siapa yang mengharuskan. Dengan kata harus, yang mau dikatakan adalah bahwa semua yang akan terjadi adalah bagian dari rencana penyelamatan Allah. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup Yesus yang harus itu adalah bagian dari rencana penyelamatan Allah. Jangan bertanya siapa yang mengharuskan, mengapa mengharuskan, kuasanya apa, itu semua di luar konteks pertanyaan seperti itu. Yang menentukan akhirnya adalah ini. Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan selanjutnya. Kenapa ini menjadi misteri yang paling besar? Kita hanya dapat memahami misteri ini kalau kita mempertimbangkan latar belakang atau teks dalam kitab suci Perjanjian Lama di mana anak manusia ini disebut. Itu ada dalam kitab Daniel bab 9 ayat 9 sampai 14. Jadi kalau kita ingin mencari arti anak manusia, itu siapa? Bukan anak orang. Kita mesti kembali kepada kitab Nabi Daniel bab 7 ayat 9 sampai 14. Nanti silahkan membaca sendiri, tetapi penjelasannya adalah begini. Anak manusia, kata itu dipakai di dalam suatu tradisi yang namanya tradisi apokaliptik. Kitab Wahyu itu jenis apokaliptik. Yang ditunjuk dengan gelar anak manusia itu adalah tokoh surgawi. Tokoh surgawi, ini penting sekali. Jadi anak manusia itu bukan tokoh di dunia ini menurut tradisi kitab apokaliptik atau tradisi apokaliptik dalam kitab Daniel ini. Anak manusia adalah tokoh surgawi, tokoh ilahi yang ada di atas langit, yang ada di langit. Dan menurut kitab Daniel itu, anak manusia ini menerima kuasa. Dari siapa? Tokoh misterius lagi, disebut yang lanjut usia. Tapi kalau kita sekarang memahaminya dengan kacamata kita sekarang, itu sudah jelas yang disebut yang lanjut usia itu pasti Allah. Allah Bapa. Lalu anak manusia yang menerima kuasa dari Allah Bapa itu tafsiran kita, kalau kita meloncat singkat dan benar, itulah Yesus. Tokoh surgawi, makhluk surgawi yang dianugerahi kekuasaan dan wewenang atas dunia ini. Jadi kitab Daniel yang menyebut anak manusia ditampilkan sebagai tokoh ilahi, tokoh surgawi. Nah, coba sekarang kita perhatikan anak manusia di dalam Injil Markus ini digunakan untuk siapa? Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, lalu dibunuh. Lihat kontrasnya yang sangat dahsyat. Teks aslinya bicara tentang tokoh ilahi yang diberi wewenang dan kuasa,
di dalam Injil Markus, gelar yang sama dipakai untuk Yesus yang mengalami perendahan. Itulah yang namanya misteri, yang sulit, amat sangat sulit untuk dipahami. Apalagi pemahaman itu nanti menuntut pengikatan diri para murid yang mengikuti Yesus itu. Hal itu dikatakan dengan terus terang. Sesudah formasi yang bagian pertama, rupa-rupanya Yesus berpikir, ini murid-murid ini sudah cukup dididik, didampingi, diajar, melihat tanda-tanda. Sekarang mereka harus masuk ke dalam misteri yang paling dalam. Tetapi sekali lagi mereka belum dapat menangkap itu. Belum dipahami. Dan belum dipahaminya itu jelas sekali di dalam reaksi Petrus. Tetapi Petrus menaruh Yesus ke samping dan menegur dia. Tanda tidak paham, Petrus adalah pribadi yang dididik di dalam Perjanjian Lama, dan bisa dibayangkan bahwa dia paham mengenai anak manusia di dalam kitab Nabi Daniel sebagai tokoh ilahi, tokoh berkuasa. Kok sekarang seperti ini? Tidak paham, maka Petrus menegur Yesus. Nah, kunci peristiwa ini ada pada ayat 33. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya yang memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan yang dipikirkan manusia." Silahkan membayangkan, kuncinya ada di sini. Petrus itu memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Sementara Yesus itu menjalankan perutusan yang disampaikan, dipercayakan kepadanya oleh Allah, yang dipikirkan Allah. Jarak itu bumi langit. Yang satu memikir dengan cara manusia, yang lain memikir dengan cara Allah berpikir. Jadi pada bagian kedua pun, murid-murid itu tetap saja belum paham. Tetapi belum pahamnya itu karena rahasia itu dibuka terang-terangan. Yang sebelumnya kan pelan-pelan dibuka kecil-kecil. Sekarang masuk ke misteri yang sejati. Anak manusia harus menderita. Nah, ini seperti bom di dalam cara berpikir Petrus dan murid-muridnya. Kok begini? Sama sekali berbeda. Yang istimewa adalah ini. Kendati murid-murid itu tetap tidak mengerti rahasia, tidak mampu masuk ke dalam misteri atau rahasia anak manusia itu, kendati mereka masih memikirkan dengan cara berpikir manusia, yang hebat adalah murid-murid itu tidak mengatakan, sudahlah kalau begini susah memahami, apalagi nanti mengikuti, tuntutannya macam-macam. Nggak usahlah, pergi saja. Murid-murid tidak diceritakan begitu. Kendati tidak paham, murid-murid itu tekun dan setia mengikuti Yesus. Nah, ini silahkan membayangkan apa yang terjadi, apa yang hidup di dalam diri para murid itu. Nggak ngerti-ngerti, tapi tetap aja mengikuti. Ada daya apa? Ada wibawa apa yang mereka lihat di dalam diri Yesus, sehingga mereka
tidak meninggalkan Yesus. Nanti baru diceritakan ketika Yesus ditangkap mereka semua lari. Tetapi itu nanti, itu terakhir. Sampai sekarang murid-murid yang tidak mengerti itu tetap mengikuti Yesus. Yang istimewa juga adalah ketika murid-murid itu tidak mengerti, bahkan disebut ke belakangku enyahlah iblis, murid-murid itu juga tidak dibiarkan oleh Yesus di dalam ketidakmengertiannya itu. Yesus tidak mengatakan, kamu ini diajar tidak sampai, susah sekali menangkap. Sudahlah, tidak usah diajar lagi. Enggak begitu juga. Sesudah menegur Petrus, ayat 34, masih ada lanjutannya. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Dan seterusnya. Jadi lihat itu, murid tidak mengerti, diajar. Itu nanti struktur urut-urutan kisah juga seperti itu pada nubuat sengsara kedua dan ketiga. Murid tidak tahu, diajar lagi. Murid tidak tahu, diajar lagi. Tidak tahu, diajar lagi. Jadi murid-murid tidak dibiarkan di dalam ketidakmengertian mereka. Dan yang diajarkan ini tidak mudah juga. Tetapi intinya ini, yang mau dikatakan oleh Markus adalah seperti dulu. Kepada para katekumen ya dikatakan seperti dulu murid-muridnya diharapkan, saya menggunakan kata ini, mewarisi jalan hidup Yesus. Demikian juga sekarang orang-orang yang mau mengikuti Yesus harus siap, terbuka hatinya untuk mewarisi jalan hidup Yesus itu. Kembali lagi, dulu murid-murid pertama begini, demikian juga murid-murid yang akan mengikatkan diri dengan Yesus mesti mewarisi jalan hidup itu. Jalan hidup Yesus harus menjadi jalan hidup mereka. Nah, apa yang diminta? Supaya mereka dapat mengikuti Yesus, ia harus menyangkal dirinya. Apa artinya menyangkal diri? Nanti bisa direnungkan sendiri, apa artinya menyangkal diri itu. Salah satu jembatan yang bisa kita pakai untuk mengerti kata menyangkal diri adalah peristiwa Petrus yang menyangkal Yesus. Kalau Petrus menyangkal Yesus, itu artinya apa? Tidak mengakui Yesus. Salah satunya artinya itu. Nah, kenapa tidak mengakui? Karena menganggap Yesus tidak penting. Nah, dalam garis pemikiran itu, menyangkal diri itu berarti menganggap diri tidak terlalu penting. Penting tetapi tidak terlalu penting. Masih kalah dengan yang lain. Dan seterusnya, nanti bisa dikembangkan sendiri apa artinya menyangkal diri. Dalam bahasa yang sekarang, kalau membaca buku-buku rohani, membandingkan buku-buku rohani yang zaman dulu dengan membandingkan buku-buku rohani zaman sekarang,
Seringkali ada kontras di dalam keutamaan hidup. Moga-moga tidak terlalu jauh keluar dari ini. Dulu yang namanya menyangkal diri, dalam bahasa Inggris self-denial, menyangkal diri, itu lumrah di dalam mati raga, di dalam pantang, di dalam puasa, penyangkalan diri, macam-macam bentuknya. Nah, dalam perjalanan waktu, rupa-rupanya ilmu itu berkembang. Dan sampai ada yang mengatakan penyangkalan diri itu tidak sehat secara manusiawi. Tidak sehat. Sekarang yang harus dikembangkan adalah pemenuhan diri. Bukan self-denial, menyangkal diri, tetapi self-fulfillment, pemenuhan diri. Menjadi pribadi yang penuh, utuh. Contohnya seperti apa? Dalam hal mendidik, misalnya ya, itu beda generasi, beda cara berpikir. Tentu kita harus menilai dengan lebih bijaksana. Misalnya zaman dulu, yang namanya kekurangan itu bagus. Jadi anak-anak kalau minta apa-apa tidak selalu dituruti. Karena ketika anak-anak tidak dituruti, itu dia dapat melatih mengendalikan diri. Menangis seperti apapun tidak dikasih. Self-denial. Orang mau makan daging, enggak. Karena hari Jumat pantang puasa. Sudah biasa barang-barang seperti itu, dan sekarang masih dijalankan terus. Orang tidak makan sambal, orang tidak makan kerupuk pada hari Jumat masa Prapaskah. Itu self-denial. Nah, orang berpikir dengan cara lain sekarang. Secara psikologis, manusia itu harus dipenuhi kebutuhan-kebutuhannya supaya bisa berkembang menjadi manusia yang semakin unggul. Jadi, studi ya semuanya dicukupi. Alat-alat apapun untuk studi harus cukup supaya orang dapat berkembang sejauh mungkin. Sangat berbeda. Dalam hidup rohani juga aliran seperti itu ada. Tetapi di sini yang ditegaskan bukan self-fulfillment, tetapi adalah self-denial, menyangkal diri. Saya baca, kita lihat. Penyangkalan diri seperti itu misalnya dapat kita baca juga di dalam pidato perpisahan Paulus. Kisah Para Rasul bab 20 ayat 24. Bagus sekali untuk direnungkan. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Ini penyangkalan diri yang dahsyat dari Rasul Paulus. Bahkan dia tidak menghiraukan nyawanya. Rela kehilangan nyawanya. Dan itulah yang dikatakan pada ayat 25, dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi. Karena dia dalam perjalanan ke Yerusalem, sebetulnya membawa sumbangan untuk Yerusalem, tetapi di sana dia ditangkap dan kemudian menjadi tahanan sampai akhir hidupnya. Nah, memikul salib itu tentu berkaitan dalam hal ini salibnya Markus ya. Kalau salibnya Yohanes itu lain. Kalau Yohanes bicara tentang Yesus yang ditinggikan di salib, itu artinya memang dua. Yang pertama adalah Yesus dipaku di salib,
itu ya, tetapi itu simbol. Lambang dari arti yang lebih dalam, Yesus dimuliakan karena ia telah memberikan diri sampai sehabis-habisnya. Kalau di sini tentu menyangkal diri, tidak nyaman. Memikul salib, sesuatu yang tidak menyenangkan hati, tetapi baik dan benar. Kalau memikul salib karena alasan-alasan yang tidak baik dan tidak benar, itu bukan salibnya Yesus, entah itu salibnya siapa. Contohnya apa? Misalnya, jadi itu sama dengan mewarisi cara jalan hidup Yesus. Ayat 38 dari bab 10. Bab 10 ayat 38. Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Nanti akan kita lihat ini baptis apa ini, bukan baptis yang kita mengerti sekarang. Kata baptis dalam bahasa asli itu artinya ditenggelamkan. Nah, menerima baptisan yang diterima oleh Yesus itu artinya ditenggelamkan di dalam penderitaan sampai dasar. Diolok-olok, dihina, dan sebagainya. Nanti akan kita lihat. Bab 10 ayat 43 sampai 45. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa ingin menjadi yang terkemuka, hendaklah ia menjadi hamba. Dan selanjutnya, karena anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Atau yang lebih sederhana, bab 13 ayat 13. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Kita sampai di sini dulu, nanti kita lanjutkan dengan nubuat sengsara kedua dan ketiga. Terima kasih. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam pembelajaran kita selama api karunia Tuhan ini, selain Bapak Kardinal memberikan pengajaran secara online atau daring, tapi juga kita bersyukur bahwa beliau akan berkenan memberikan pengajaran tatap muka 2 minggu ke depan. Dan cocok sekali karena pada minggu-minggu ini kita merenungkan mengenai nubuat sengsara Tuhan, dan pada waktu rekoleksi Prapaskah, sebelum memasuki Pekan Suci, Bapak Kardinal mengajak kita untuk merenungkan kisah sengsara Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita mohon rahmat agar dalam masa Prapaskah ini, hidup kita semakin disucikan dan semakin mengalami belas kasih dan kerahiman Bapa. Kita mohon berkat Tuhan. Semoga saudara-saudari sekalian beserta keluarga senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, sampai jumpa.